Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan saya Habib Maskur, guru PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Cihurbeti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menampilkan atau menyampaikan video pembelajaran saya. Semoga Bapak dan Ibu dosen berkenan dan semuanya bisa menerima. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sampurasun. Rampes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuh ya, kalau sehat banget ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pagi ini dengan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Silakan Ketua Kelas Saudara Ajis dipersilakan untuk memimpin doa. Saya akan duduk dulu ya. Jika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Ajis yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bapak mau tanya, ada yang tidak hadir? Siapa? Sakit ya? Sudah berapa hari sakitnya? Sudah 5 hari? Salam. Besok kita tengok ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang apa di depan? Soal. Yang mana ini adalah bab kedua, kelanjutan dari bab pertama yang telah kita bahas, yaitu tentang etos kerja. Kemarin kita membahas tentang etos kerja. Dalam konteks belajar, etos kerja itu adalah semangat belajar. Kerja kita adalah belajar. Tentunya kita nanti akan kita bahas, tapi harus kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang ada pada bab ini. Yang diharapkan oleh Bapak selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pertama, kalian itu sebagai siswa, Bapak sebagai pendidik mungkin mengharapkan kalian itu yang pertama apa? Coba baca semuanya. Kelihatan nggak? Apa baca? Menganalisis hakikat syu'ubul iman. Kedua? Mempresentasikan dimensi dan contoh syu'ubul iman. Tiga? Merefleksikan perilaku diri sesuai dengan iman dalam kehidupan nyata. Coba Bapak mau satu orang yang baca, silakan. Sheila baca. Apa yang pertama? Menganalisis hakikat syu'ubul iman. Syu'ubul iman. Ya. Terus? Mempresentasikan dimensi dan contoh syu'ubul iman. Terus? Merefleksikan perilaku diri sesuai nilai iman dalam kehidupan nyata. Nah, itu yang diharapkan dari pelajaran ini, dari bab ini. Yang Bapak harapkan itu kalian bisa mempresentasikan, bisa merefleksikan setelah kalian bisa menganalisis. Selanjutnya, manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mendapatkan pelajaran ini adalah yang pertama, memahami hakikat iman secara utuh. Apa? Memahami hakikat iman secara utuh. Dua? Meningkatkan kualitas keimanan serta mendorong melaksanakan amal sholeh yang beragam. Tiga? Membentuk akhlak yang mulia dan menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial. Empat? Menjadi panduan dalam tarbiyah dan pendidikan Islam. Nah, kita mulai ini. Kita akan coba
Bagaimana kita mengeksplor kemampuan kita tentang iman. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang iman? Apa arti iman itu? Iman apa artinya? Percaya. Rukun iman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada. Dari kelima rukun iman itu yang paling kita susah untuk mengamalkan adalah iman yang nomor 6. Betul tidak? Iman kepada qada dan qadar. Kenapa susah? Kenapa? Karena kadang-kadang kita mikir, ya Allah, kenapa nasib kita seperti ini? Motor juga gak punya, yang lain punya mobil Honda Jazz. Itu padahal sudah ada ketentuan Allah sejak zaman ajali ya. Dalam kodo ada qadar. Apa itu kodo? Kodo itu adalah ketentuan Allah sejak zaman ajali yang belum terrealisasi. Kalau qadar adalah takdir Allah yang sudah terjadi dan sedang terjadi pada hari ini. Kalian duduk di sini, ada yang sambil begini, ada tidak? Ada yang sambil tersenyum, ada yang sambil terluka hatinya. Ya, itu semuanya ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar ini supaya menambah dan menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentang iman, Bapak mengambil salah satu referensi dari kitab Syu'abul Iman. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin da syu'abatut tamamu. Ini adalah kitab Syu'abul Iman, karangan atau yang mengarang kitab ini adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau orang asli Pulau Jawa, tepatnya di Banten, dan mukim atau tinggal belajar agama kemudian mengamalkan agama itu di Makkah, di Tanah Suci. Di antara kitabnya adalah Qaulul Tubyan, yaitu yang lebih terkenal dengan nama Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Yaitu cabang-cabang iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dalam kitab Qaulul Tubyan ala Manzumati Syu'abul Iman terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku mukmin. 77 cabang itu yang disebut dengan Syu'abul Iman. Ini ada hadisnya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qaulu la ilaha illallah imamatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 kunci cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah meninggalkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan hal itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. ya terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Jadi iman itu punya banyak cabang. Rukunnya ada 6 ya, ada 6 yang telah kita ketahui. Tapi yang dari 6 itu ada cabang-cabangnya. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci pembuka surga, miftahul jannah. La ilaha illallah. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, ketika seseorang ada dalam satu dunia ini, dalam bumi ini, satu orang saja mengucapkan la ilaha illallah, katanya kiamat itu diundur. Dalam arti begini, saya pernah dapatkan pengetahuan atau ilmu dari guru saya, bahwa dunia ini tidak akan terjadi kiamat
seandainya masih ada orang-orang yang beriman. Nah, implementasinya itu banyak. Perwujudan ketaatan kita amal bil arkan itu banyak contohnya. Seperti yang sedikit digambarkan di sini. Kita membantu sesama, kita kemudian membantu orang tua, itu juga adalah perwujudan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi alhamdulillah mungkin kita bisa refleksikan, kita diskusikan. Kita coba untuk mengkondisikan untuk presentasi kelompok ya. Saya akan membagi tugas, Bapak akan bagi tugas untuk kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan kasih tugas untuk silakan kalian diskusikan tentang apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Bagaimana? Dapat dipahami? Ya. Dapat dimengerti? Ya. Dapat diamalkan? Ya. Insyaallah. Silakan Bapak akan buat membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini silakan dijadikan kelompok yang pertama. Ini yang kedua. Siap ya, yang kedua ya. Dengan siapapun kita harus siap ya. Tidak boleh, saya mah nggak mau sama yang sini mah. Harus bisa ya. Ini siapa? Ketua gengnya siapa ini? Asdi. Nih ya. Ya, tadi. Tapi sebelum presentasi, kita coba untuk ice breaking dulu ya. Simpan dulu breakingnya. Jadi kalau Bapak ucapkan selamat pagi, tepuk tangannya berapa kali? 1. Kalau Bapak ucapkan selamat siang, 2. Sore, 3. Malam, 4. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Ini kayaknya sudah oleng nih ya. Konsentrasinya udah gak fokus nih. Kita ulangi. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Ini mah gak nyala. Oh, takut dihukum kayaknya nih. Kita ulangi. Expliking yang lain. Kalau Bapak kesini ucapkan hu. Sini ha. Hu. Ha. Ulangi. Tepuk tangan. Kelompok 1. Oh, taruh. Oh, sama aja itu beda bahasa doang. Silakan. Di depan di sini. Depan dong. Harus pede. Nah, dengarkan dulu teman kita yang di depan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cabang iman dalam hal niat dan cabang iman dalam hal akidah dan tauhid. Sekarang kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cabang iman yang berkaitan dengan cabang iman dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Cindy akan menjawab dari Caca. Iman memiliki cabang dan bagian yang banyak, akan tetapi tidak menjelaskan hukum tiap cabangnya, namun mengisyaratkannya bahwa iman memiliki tingkatan-tingkatannya. Terus, Alhamdulillah. Sekali lagi aplaus buat kelompok 4. Jadi alhamdulillah tadi materi yang telah Bapak sampaikan itu minimal kalian bisa memaparkannya dalam diskusi ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita refleksikan. Setelah kita mempelajari, kita refleksikan bersama. Ini penting mengevaluasi muhasabah kalau dalam bahasa agama. Dan kita telah pelajari itu, apakah sudah sikap kita dan perilaku kita sehari-hari mencerminkan cabang-cabang iman, syu'abul iman dalam kehidupan kita sehari. Bukan dijawab sekarang ya, tapi dijawab dalam hati kita. Apakah kita sudah mengamalkannya? Nah, kemudian kita refleksikan, iman bukan sekedar keyakinan di hati, tapi juga harus tercermin melalui akhlak dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Rasulullah begitu mulia dan diidamkan oleh semua makhluk dan kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la'alul khuluqin adzim, karena beliau akhlaknya sangat mulia. Jadi iman bukan sekedar keyakinan di hati, tetapi juga tercermin melalui akhlak dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita simpulkan, simpulannya adalah syu'abul iman adalah cabang iman. Lalu apa? Yang nomor 1 iman jazakumullahu khairan. Itu teh ucapan dari siapa? Dari kita kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita yang berharga. Semoga pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan, bukan hanya pertemuan kita di dunia, tapi kita pertemuan di akhirat. Amin. Kita bukan hanya menjadi silaturahmi, tapi menjadi perekat diri kita untuk menjadi hamba ilahi yang ingin mendapatkan ridho ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Dari awal sampai akhir sudah direfleksikan dan disimpulkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Silakan untuk doa yang terakhir, silakan dipimpin oleh saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita begini saja. Kemudian begini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.